jadinya seperti ini. Ini sudah jadi booster pupuk untuk perangsang bunga dan buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Agroinovasi ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada Anda semua tentang sebuah ramuan yang luar biasa dahsyat, bisa untuk mempercepat proses pembungaan dan pembuahan, juga bisa untuk mencegah kerontokan bunga dan buah. Ya, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, sudah di depan saya sudah disiapkan ada beberapa bahan, yaitu sangat sederhana sekali. Pertama yaitu ada micin. Ini mereknya Piring Terbang. Nah, jadi apa saja boleh mereknya, jadi bebas saja, yang penting yang jelas micin atau penyedap rasa seperti ini. Kenapa harus micin? Kandungan senyawa yang ada di dalam micin atau MSG ini adalah asam glutamat dengan konsentrasi 78% dan natrium benzoat 12% dan air 10%. Asam glutamat merupakan sejenis asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh yang juga terdapat pada makanan alami lainnya. Sementara itu, natrium adalah salah satu unsur hara mikro yang sangat dibutuhkan dan besar perannya dalam pertumbuhan tanaman. Kemudian yang disiapkan selanjutnya adalah garam kasar seperti ini. Jadi kalau di sini itu biasanya dipakai minum sapi atau ngombor. Sangat murah sekali. Nah, pada dasarnya garam mengandung dua unsur utama, yaitu natrium dan juga klorin. Kedua unsur hara tersebut sangat penting untuk proses fotosintesis pada tanaman. Kandungan unsur natri atau natrium dan kalori ini pada garam ini juga bisa menggantikan peran pupuk KCl untuk membantu tanaman pada dosis tertentu. Kedua, unsur yang dimiliki garam tersebut dapat membantu mempraktekkan kehadiran mikroorganisme alami tanah seperti cacing, sehingga lahan pertanian akan lebih subur. Jadi sudah banyak petani di Indonesia yang mulai memanfaatkan garam sebagai pupuk budidaya tanamannya. Banyak yang beranggapan bahwa tanaman yang diberi pupuk dapat menghasilkan rasa buah yang lebih manis. Maksudnya pupuk dari cairan garam. Manfaat garam banyak sekali. Selain manfaat di atas, juga bisa dimanfaatkan untuk menetralisir pH tanah asam dan juga basah. Tanah yang alkalis segera dapat dinetralkan sehingga tanah bisa dimanfaatkan secara langsung. Itulah manfaat garam untuk pupuk, dan banyak lagi manfaat garam. Kemudian yang ketiga, bahan sederhananya adalah ini pupuk cucian beras, air cucian beras. Menurut sumber dari situs resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pertanian.go.id, air cucian beras mengandung 90% karbohidrat yang berupa pati. Juga mengandung vitamin, mineral, dan protein, serta 80% beras disebut protein glutein. Kualitas protein glutein cenderung berupa zat lisin. Lisin sendiri merupakan asam amino esensial terbatas. Masih dari laman yang sama menyatakan bahwa air cucian beras mengandung 100% karbohidrat dalam jumlah tinggi yang akan membantu proses terbentuknya hormon tumbuh berupa auksin, gibberellin, dan alanin. Tiga jenis hormon tersebut bertugas merangsang pertumbuhan pucuk daun, mengangkut makanan ke sel-sel terpenting daun dan batang.
Pupuk ini adalah pupuk air cucian beras yang sudah difermentasi selama kurang lebih 1 minggu. Dan ini banyaknya adalah 1,5 liter. Kita langsung saja ke prakteknya. Ini sudah kita siapkan wadah di depan. Warnanya seperti ini. Cara untuk membuat pupuk cair dari cucian beras Anda bisa lihat di video saya yang ini. Sudah masuk ke wadah seperti ini, dan ini 1,5 liter. Untuk takaran air cucian berasnya 1,5 liter, maka kita gunakan garam kasarnya seperti ini 3 sendok makan. Nah, 1 kita lihat, kita langsung saja praktekkan. 2 dan 3, jadi cukup 3 sendok makan. Kemudian untuk micin atau penyedap rasanya, ini kita beli di warung 2000 atau berapa, ini kurang lebih 3 sendok. Coba kita takar untuk sendoknya. 1 sendok, 2, 3. Jadi bisa juga dipakaikan semua. Ini 2000 perak ya kalau nggak salah. Masukin aja semua. Nah seperti ini, kemudian diaduk rata seperti ini. Aduk rata agar larut, benar-benar larut. Kemudian setelah diaduk rata hingga larut, sebelum diaplikasikan ini ditutup, disimpan terlebih dahulu 3 atau sampai 5 hari. Jadi sebelum diaplikasikan, saya ulangnya adalah disimpan dulu 3 sampai 5 hari. Jadi seperti ini. Jadinya seperti ini. Ini sudah jadi booster pupuk untuk perangsang bunga dan buah. Nah, untuk proses aplikasinya nanti adalah dengan dosis, kalau ini 1,5 liter semua, ini dicampurkan lagi dengan air 20 hingga 30 liter. Kemudian disiramkan ke area akar tanaman. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.